Ya! Kenapa Anies gagal maju di Pilkada Jakarta dan Pilkada Jabar? Banyak analisis politik yang bermacam-macam penyebabnya. Banyak juga pengamat politik yang bermacam-macam juga. Pun demikian juga ahli survei dengan sudut pandang sendiri-sendiri. Tapi tahukah Anda bahwa kegagalan Anies kali ini maju di Pilkada Jakarta dan Jabar adalah karena kesombongannya? Kalau mungkin kesombongan itu bukan Anies, berarti karena kesombongan para pendukungnya. Itu penyebab Anies gagal. Nggak ada yang lain. Apa sombongnya? Anies mah elektabilitasnya tinggi. Nggak butuh partai. Yang ada juga partai butuh Anies. Ya. Ini adalah puncak kesombongan Anies. Ini pula puncak kesombongan pendukungnya Anies. Sekarang lu N. Iya. Berkali-kali di setiap kesempatan para pendukung Anies selalu mengeluarkan statement bahwa Anies mah elektabilitasnya tinggi, nggak butuh partai. Yang ada itu adalah partai butuh Anies. Berulang-ulang disampaikan di setiap kali kesempatan. Yang butuh itu partai, yang butuh Anies. Bukan Anies butuh partai. Ya, luar biasa. Sekarang kau kena karmanya. Iya. Aduh. Karena mentok di partai pengusung, ya kita tahu sendiri betapa kelihatan mengemisnya Anies pada saat sebelum pendaftaran. Kesana kemari ngemis dan ternyata gagal juga. PDIP mau ngusung Anies karena bapak politik identitas. Sementara PDIP adalah partai nasionalis. Ya mau lah, pasti mau lah. Akhirnya Anies gagal. Dan ketika gagal, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan Anies? Mau bergabung ke partai atau membuat partai sendiri? Ih, keren. Gila, bikin partai sendiri keren banget. Untuk ngusung partai aja nggak punya duit. Untuk cari partai pengusung yang kemarin dipersyaratkan PKS aja nggak berhasil. Padahal itu mah, kalau punya ini mah gampang itu. Ini nih, punya nggak beginian? Kalau nggak punya beginian mau mana bisa? Nah, apalagi sekarang mau bikin partai, luar biasa. Keren. Jika bikin partai, desas-desus adalah namanya Partai Perubahan. Atau mungkin syukur-syukur sih Partai Arab gitu ya. Jadi biar ngumpul sekalian jadi satu di satu partai, lebih gampang kontrolnya gitu ya. Kan dulu zaman sebelum kemerdekaan katanya ada Partai Arab tuh. Nah sekarang setelah reformasi ada juga Partai Arab. Nggak apa-apa. Alamak. Atau kalau Partai Perubahan ya konotasinya setiap hari berubah terus. Setiap hari pendiriannya berubah terus. Setiap hari ngomongnya berubah terus. Ya udah pantes sih kelihatan pembohongnya. Dan dari yang statement katanya partai yang butuh Anies, bukan Anies yang butuh partai aja, itu ada kelihatan bohongnya. Tapi ya nggak apa-apa. Itu namanya karakter, nggak bisa dirubah. Coba kita lihat statement Anies ya. Setelah gagal ikut Pilkada Jakarta dan Jabar, katanya sih mau bikin partai, katanya. Coba kita lihat, check it out. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Wait. Maksud lu apa, Nis? Soalnya ini orang nih ya, biasanya kesalahan sendiri atau ketidakmampuan sendiri seringkali menyalahkan orang lain dari semenjak gubernur DKI dulu. Itu yang terjadi oleh Anies nih. Ini nih mukanya Anies nih, liatin. Plototin nih mukanya Anies nih. Ini orang
Jika terjadi resiko atau kegagalan akibat dirinya sendiri yang tidak bisa atau tidak mampu, selalu menyalahkan orang lain semenjak dari gubernur waktu itu. Kelihatan banget. Dan sering kali banget. Sering nyalahin anak buahnya, timnya, kepala dinas, jajaran yang di bawahnya. Ini sama ini. Akibat kegagalannya untuk mengkomunikasikan antar partai pendukung atau bisa biar diusung oleh partai mana yang tidak tersandra oleh kekuasaan. Loh kok bisa loh? Ya PDIP juga tersandra kekuasaan kalau begitu. Jangankan dimasukin, mencalonkan saja terancam. Bukan mencalonkan saja terancam, kamu nggak berhasil dan gagal mengkomunikasikan dengan ketum partai yang pengen mengusung kamu. Atau yang pengen kamu gagal lobby partai. Jangan menyalahkan orang lain. Kamu gagal melobi partai supaya mau mengusung kamu. Jangan menyalahkan orang lain. Menyalahkan pemerintah. Menyalahkan Jokowi, maksud lo arahnya. Aduh, Anies. Tapi ya orang zaman memang kayak gini sih karakternya sih. Nggak bisa yang yang lurus-lurus saja, yang baik-baik saja. Nggak bisa. Itu. Karena apa? Ya dia memang mengedepankan pintar bermain kata-kata. Orang zaman itu pintar bermain kata-kata. Faktanya ya zong. Oke, coba kita lanjut. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar. Dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Alah nis. Alamak, mak. Demokrasi yang lebih sehat. Sekarang kurang demokratis apanya? Orang bebas bacot. Nggak pernah ada hukum yang menimpanya. Orang bebas seenak-enaknya ngomong, mencaci maki. Kurang bebas apa coba? Memfitnah. Sebebas-bebasnya. Kurang bebas apa coba? Kurang demokratis apa coba? Sesuka-suka ngomongnya. Kurang demokratis apa? Lo mau bikin demokratis yang sehat seperti apa lagi? Lalu juga menikmati gerakan-gerakan ini selama ini loh, Nis. Nah, kita lihat aja nih, kan rencananya mau mewadahi gerakan perubahan ini nih. Nah, kan makin kelihatan kan nanti. Demo-demo segala macem kan. Kemarin kan kita udah bilang bahwa demo ini bukan membela siapa-siapa, bukan membela rakyat, membela Anies. Ya, yang beruntung PDIP. Ayo loh. Yang berjuang siapa? Partai Buruh sama Partai Garuda. Yang dibela Anies, yang dapat PDIP sekarang nih. Nah, rencananya Anies mau mewadahi gerakan perubahan ini dalam sebuah organisasi massa atau mungkin partai politik, partai perubahan. Tiap hari berubah terus. Orang tuh kalau lagi nggak dapet jabatan, orang kalau lagi nggak dapet tempat, orang kalau lagi nggak dapet posisi, kayak begini ngomongnya. Tapi begitu dapet jabatan, dapet posisi, beda lagi nanti ngomongnya. Alamak, Anies. Menginginkan Indonesia yang setara. Apa yang kamu bisa lakukan, Nis? Loh, sekarang Jokowi ini membangun Indonesia itu mulai dari pinggiran kok. Indonesia Timur, tempat-tempat tertinggal, terluar, terdalam, udah diutamakan pembangunannya. Konektivitas, jembatan, tol, semuanya. Yang tadinya nggak ada akses jalan, sekarang lagi dibikin di Papua. Apa nih yang kamu bisa lakukan nih? Aduh, orang zaman tuh ngomongnya, aduh ya Allah, ngeri. Kalau ngomong gini. Jadi menginginkan kesetaraan. Kesetaraan dulu bodong. Kesetaraan. Aduh.
Ngomong pinter ada. Apa politik yang lebih mengedepankan policy dan gagasan? Apa? Apa? Hah? Oh, nanggulangin banjir Jakarta aja nggak bisa, nggak punya policy apa-apa kok. Hah? Nggak punya gagasan apa-apa kok. Apa? Ngomongnya loh. Ngemengnya loh. Bibirnya dibasahin terus biar licin ngomongnya. Ya Allah nih. Tapi ya nggak apa-apa. Makanya saya bilang, kalau di video sebelumnya, Anies disarankan untuk sebaiknya berkarir di luar negeri, itu ada lebih tepat. Silahkan saja. Gitu. Kalau perlu membangun negaranya sendiri, sanalah. Di zaman sanalah. Kan perlu kamu. Kamu mestinya pulang, membangun negara sana. Jangan mengacak-acak negara orang. Silakan hidup dengan baik, silakan hidup dengan tentram. Jangan bikin kekacauan. Silakan. Cari makan di sini silakan, mau hidup di sini silakan, sampai mau meninggal di sini pun silakan, nggak masalah. Tapi jangan mengacak-acak negara. Awas ya. Ya, orang zaman jangan sampai mengacak-acak negara. Jangan sampai membuat keributan seperti di zaman dipindahkan ke Indonesia. Awas nih, hati-hati nih. Orang-orang yang berbahaya seperti ini nih. Kita juga jangan terkesima dengan bibir manisnya. Jangan terkesima dengan omongan yang selalu dibasahi bibirnya. Hati-hati. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.